Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Friska Geografi, channel yang membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan disiplin ilmu geografi ya. Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas vulkanisme, aktivitas penerobosan magma dari dapur magma naik ke lapisan atas, ke lapisan litosfer ya. Sampai dengan keluar permukaan bumi. Itu yang disebut dengan aktivitas vulkanisme ya. Nah, aktivitas vulkanisme itu dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan intrusi, ada yang disebut dengan ekstrusi ya. Nah, kalau intrusi ya, penerobosan magma dari dapur magma naik ke lapisan atas, ke lapisan litosfer ya, tetapi tidak sampai keluar ke permukaan bumi karena mungkin diakibatkan dari tenaganya yang kurang begitu kuat ya. Itu yang disebut dengan intrusi. Nah, intrusi itu menghasilkan yang pertama ada yang disebut dengan batolit ya. Batolit itu jadi adalah intrusi tahap awal. Nah, ketika magma itu naik ya ke lapisan atas ya, kemudian dia tidak sampai cukup kuat ya, maka dia akan menghasilkan magma yang sangat banyak di daerah litosfer ya. Itu yang disebut dengan batolit ya. Jadi tahap awal dari intrusi itu akan menghasilkan batolit ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan silt dan lakolit. Kalau silt ya, ketika dia naik ya, si magma tersebut, kemudian dia berada di antara lapisan batuan, tetapi bentuknya pipih ya. Itu disebut dengan silt. Nah, hampir sama dengan lakolit. Kalau lakolit itu lebih banyak ya magma yang tersimpan di antara lapisan batuan ya, tetapi bentuknya cembung. Itu yang disebut dengan lakolit ya. Nah, jadi intrusi itu akan menghasilkan batolit ya, kemudian silt ya, dan juga lakolit. Kemudian ada yang disebut dengan ekstrusi ya. Ekstrusi ini adalah gerak penerobosan magma dari dapur magma naik ke lapisan atas, ke lapisan litosfer sampai keluar ya, sampai keluar permukaan bumi. Itu yang disebut dengan ekstrusi ya. Jadi bedanya antara intrusi dan ekstrusi, kalau intrusi tidak sampai keluar, kalau ekstrusi itu magmanya sampai keluar ke permukaan bumi ya. Atau bahasa lainnya, ekstrusi ini disebut dengan erupsi ya, atau letusan gunung berapi. Nah, ketika gunung berapi itu mengalami ekstrusi atau erupsi gunung berapi, dia akan mengeluarkan 3 jenis material. Yang pertama adalah material cair, yang kedua adalah material padat ya atau eflata, yang ketiga adalah material gas ya atau eksalasi. Nah, material cair ini dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan magma, ada yang disebut dengan lava, dan ada yang disebut dengan lahar ya. Nah, kalau magma itu adalah cairan silikat pijar yang masih ada di dalam inti bumi ya, dan memiliki suhu yang sangat tinggi. Itu yang disebut dengan magma. Nah, ketika magma itu naik ke atas ya, nah itu yang disebut dengan lava. Jadi lava itu adalah magma ya yang keluar dari dapur magma, tetapi belum tercampur dengan material-material yang ada di sekelilingnya ya. Itu yang disebut dengan lava. Nah, kalau lahar ya, ketika magma itu keluar ya, kemudian terbentuk sebuah lava ya. Nah, ketika dia membakar material-material yang ada di sekelilingnya, misalnya di sekelilingnya ada tumbuhan ya, hangus terbakar ya menjadi satu dengan lava. Nah, artinya sudah bercampur dengan material yang lain ya, itu disebut dengan lahar ya. Nah, kalian kalau ketemu yang namanya magma ya lava atau lahar ya, jangan sekali-kali kamu colek pakai tangan ya, pengen tahu ya seberapa sih panasnya gitu kan. Itu bukan lava atau lahar yang nempel di tangan kita ya, tetapi nanti tangan kita yang hangus terbakar ya, melebur menjadi satu. Nah, itu karena suhunya sangat tinggi ya.
Itu magma, lava, dan lahar. Nah, lahar ini dibedakan menjadi dua, ada lahar panas dan juga ada lahar dingin. Kalau yang panas sudah terbayang ya, tapi kalau yang dingin itu ketika lahar itu keluar dan sampai bercampur dengan material, misalnya di sekeliling gunung api itu ada sungai ya, sungainya airnya cukup deras dan lahar itu bercampur dengan air sungai, maka dia akan ada penurunan suhu ya. Nah, itu disebut dengan lahar dingin. Baik lahar dingin maupun lahar panas itu semua dua-duanya memiliki potensi dapat menimbulkan kerugian ya, artinya berbahaya. Nah, kemudian material yang kedua itu adalah material padat ya, atau disebut dengan eflata. Nah, mulai dari yang paling kecil ya, yang ukurannya kurang dari 2 mikron, itu disebut dengan debu ya. Nah, cirinya apa? Cirinya dia ketika ada angin, udara yang bergerak, dia mampu terbawa oleh angin dan bisa menempel di mata kita, itu yang disebut dengan debu ya. Jadi ukurannya kecil. Nah, kalau pasir itu cirinya ya, kalau kita genggam itu bisa menggenggam banyak ya pasir, butiran batuan yang ukurannya kecil ya, itu pasir. Nah, cirinya kalau kita semakin genggam keras itu pasir, maka dia akan semakin jatuh ya. Nah, itu salah satu ciri dari pasir. Kemudian ada yang disebut dengan kerikil. Kalau batuan kerikil itu batuan-batuan yang kecil ya, yang ukurannya segede ibu jari kita, yaitu namanya kerikil. Kalau ukuran segenggaman kita itu namanya kerakal ya. Jadi kerikil dan kerakal hanya ukurannya saja ya. Nah, kemudian kalau batu yang lebih besar ya, apalagi sampai tidak bisa kita peluk, itu disebut dengan bom ya. Nah, kemudian yang ketiga, material yang dikeluarkan ya ketika terjadi erupsi gunung berapi itu adalah material gas atau ekalasi. Ya. Yang pertama adalah solvatar ya. Kemudian ada fumarol dan ada muvet ya. Solvatar itu gas belerang, fumarol itu adalah uap air, dan muvet itu adalah gas karbon dioksida. Kemudian ya tanda atau ciri ya ketika akan terjadi erupsi gunung berapi. Yang pertama itu adalah terdengar suara gemuruh ya. Kenapa bisa terdengar suara gemuruh? Karena aktivitas penerobosan magma dari dapur magma yang naik ke lapisan litosfer ya, dia menerobos batuan, menerobos litosfer, sehingga terjadi suara gemuruh ya, dan mengakibatkan terjadinya tremor. Tremor itu adalah gempa yang terjadi di sekitar gunung berapi ya, yang diakibatkan dari adanya aktivitas penerobosan magma ya, maka terjadi sebuah tremor. Nah, kemudian suhu di sekitaran gunung itu akan meningkat karena jarak magma ya yang naik tadi ke permukaan itu menjadi dekat, sehingga suhu di permukaan gunung berapi itu menjadi meningkat atau panas ya. Nah, kemudian ekalasi meningkat. Ekalasi di sini berarti adanya gas yang dikeluarkan dari gunung berapi ya, seperti wedus gembel ya. Nah, kemudian hewan turun gunung, artinya hewan di sini memiliki insting yang kuat terhadap alam ya, sehingga apabila terjadi perubahan suhu ya, terjadi perubahan-perubahan yang tidak biasa ya dari keadaan yang sebelumnya, maka insting atau naluri dari hewan tersebut merasa dirinya sedang dalam keadaan bahaya, sehingga hewan-hewan yang tadinya hidup di sekitaran gunung berapi dia akan turun menjauhi gunung berapi tersebut ya. Nah, makanya kita kalau hewan pun bisa dengan instingnya mampu mengenali tanda bahaya, maka kita sebagai manusia yang dapat berpikir ketika terjadinya aktivitas vulkanisme yang meningkat ya ke arah erupsi, maka kita harus lari meninggalkan gunung api sejauh-jauhnya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah sumber air mengering ya, artinya sumber air yang ada di sekitaran gunung berapi itu dia menguap ya, sehingga terjadi pengeringan sumber mata air. Kemudian gunung berapi itu memiliki dua dampak ya, seperti mata uang yang saling berdampingan. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Kita lihat yang negatifnya dulu ya. Yang pertama dapat menimbulkan korban jiwa. Artinya kalau kita hidup
tinggal di sekitaran gunung berapi, ya kita harus waspada. Apabila kita tidak waspada, ketika terjadi erupsi, kita akan dalam posisi bahaya, ya. Nah, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Kemudian yang kedua itu dapat menimbulkan kerugian material, ya. Contohnya misalnya kita membuat rumah di sekitaran gunung berapi. Nah, ketika terjadinya erupsi, material-material padat ya berupa bebatuan itu bisa menimpa ke rumah kita sehingga rumah kita itu menjadi hancur, ya. Ataupun misalnya binatang-binatang ternak kita yang tidak sempat kita bawa pergi, ya, itu bisa mati karena akibat adanya erupsi gunung berapi. Ya, itu kerugiannya. Kemudian menghasilkan gas beracun, ya, mengganggu pernafasan. Makanya kita kalau berada di lingkungan gunung berapi, ya, ketika terjadi erupsi, ya kita harus sedia masker karena debunya itu sangat bahaya dan mengganggu pernapasan, ya. Gasnya juga sangat berbahaya kalau kita hirup terus, ya itu akan menimbulkan gangguan pernapasan. Ya, kemudian tercipta gelombang pasang, ya. Ini kalau gunung berapinya ada di sekitaran atau di laut, ya, seperti Gunung Krakatau. Kalau dia tercipta erupsi, ya, maka akan menghasilkan gelombang laut, ya, karena dia posisinya. Kemudian yang kedua, ya, selain dampak negatif juga ada dampak positifnya, ya. Dampak positifnya yang pertama itu adalah menyuburkan tanah. Jelas di sini bahwa tanah itu adalah kumpulan benda alam, ya, yang terdiri dari bahan material, ya, dan bahan organik, air dan udara. Nah, bahan mineral ini dari mana? Dari hasil pelapukan batuan, ya, batuan dari letusan gunung berapi. Nah, otomatis material yang yang dilapuk menjadi tanah sehingga tanah itu akan menjadi tanah yang subur, ya, yang kaya akan unsur hara, yang kaya akan mineral. Nah, kemudian yang kedua itu manfaatnya adalah menghasilkan hujan orografis. Jadi ketika awan yang banyak mengandung uap air, ya, atau sudah mencapai kondensasi maksimum, ketika dia menabrak gunung, ya, seperti ini aja, seperti kalau kita mempunyai spons itu diisi air sama kita diperas, ya. Nah, ada gunung, kemudian awan itu menabrak gunung, ya, seperti diperas airnya, jadi turun hujan di sekitaran gunung. Nah, ketika terjadi pretisipasi atau hujan di sekitaran gunung, itu disebut dengan hujan orografis, ya. Nah, kemudian terdapat sumber air panas, ya, atau makdani. Makdani itu sumber air, ya, air panas yang mengandung banyak mineral, ya, yang dapat bermanfaat untuk kesehatan kulit kita, ya. Itu yang disebut dengan makdani. Nah, kemudian aneka potensi tambang seperti tambang batu, ya, tambang pasir, ya, itu aneka tambang, dan juga potensi pariwisata, ya, seperti di Gunung Tangkuban Perahu, ya, Gunung Galunggung, itu menjadi potensi wisata, memiliki daya tarik tersendiri, ya, untuk kita datang ke sana, ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk penjelasan tentang vulkanisme, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.